Saya dari tadi ngobrol nih sama satu-satunya dari sekian banyak tokoh di Pilkada DKI, ya ada satu-satunya perempuan yang kita Sapa Indonesia pengen benar untuk menghadirkan beliau, Ibu Silviana Murni. Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, makasih. Seneng Bu, Sapa Indonesia akhirnya bisa datang nih Ibu. Sebenarnya mau kalau dari dulu dipanggil juga, diundang. Iya. Ya kebetulan emang banyak betul sih sibuk, kegiatan makin kita. sibuk sih sebagai calon wakil gubernur nomor urut 1. Pastinya. Karena gini Mas Bayu, kalau aku sih kalau soal sibuk sih dari umur 14 tahun juga udah sibuk. Jadi karena memang saya itu kan hobi banget berorganisasi ya. Iya. Jadi umur 14 tahun aja saya sudah Karang Taruna. 14 tahun. Ya, umur 14 tahun terus OSIS, terus masuk ke mahasiswa, apalagi udah aktivis di kampus lah ya. Jadi senat mahasiswa, BPM segala macam. Terus waktu itu setelah kuliah terus sampai sekarang saya masih aktif di organisasi. Nah, terus ya, itu nanti saya akan ke situ juga tuh. Ibu tuh, ini saya jadi tahu lagi bahwa Ibu tuh sejak muda malah udah berorganisasi. Ibu juga meniti karir sangat dari bawah di pemerintahan Kota DKI Jakarta. Tapi ini dulu yang saya kepingin tahu sedikit-sedikit. Waktu Ibu memutuskan, oke nih saya mau gitu. Demokrat meminang dengan partai-partai koalisinya untuk Pilkada DKI. Oke deh saya dipasangkan dengan AHY begitu, Mas Agus gitu ya. Itu apa sih yang Ibu lihat? Saya kan barusan nanya nih sebelum kita mulai ngobrol, Ibu udah kenal banget belum? Enggak, ngelihatnya ya karena waktu itu anak presiden, sekelebat-sekelebat gitu. Tapi apa yang kemudian dalam waktu singkat sebelum deklarasi, oke, ini orang yang pas nih buat sama saya gitu. Atau Ibu mau mendampingi dia sebagai cawagup. Itu apa Bu? Yang pasti gini. Selain ganteng gitu ya, kata ibu-ibu. Saya pengen bocorin dikit, saya tuh udah pernah dilamar. Udah pernah dilamar oleh paslon lain. Oh. Nah terus ya, ini cerita ini. Ya cerita ini belum pernah ya. Belum pernah. Jadi saya udah pernah dilamar paslon lain, tapi ya whatever itu adalah masa lalu ya. Sudahlah, memang saya istikharah terus. Artinya ketika ini nggak jadi, oh ini berarti memang bukan kehendak Tuhan. Calon yang lain tuh Ibu yang tolak, apa nggak berlanjut gitu? Tidak berlanjut. Oh begitu. Tidak berlanjut ya, karena kondisi. Jadi bukannya dia tidak mau dan saya tidak mau, bukan. Tapi karena kondisi di perpolitikan itu sendiri. Yang itu tapi, Ibu ikuti terus saja ya. Tapi itu bersahabat. Arusnya mau kemana? Begitu. Tapi saya sebenarnya nggak pernah bermimpi loh saya mau jadi wagub, mau jadi enggak. Saya tuh hidupnya menjalani saja seperti air mengalir. Saya memang masuk DKI aja saya resmi tes di Senayan. Terus ujiannya juga ujiannya tuh hasilnya di koran. Jadi resmi saya tes. Ya, walaupun saya none Jakarta gitu, jadi nggak ada keistimewaan sebagai none Jakarta tahun 81 ya Bu? Ya, tuh, nggak ada. Saya membaca itu soalnya. Jadi nggak ada cerita itu. Saya masuk, terus saya memang kebetulan saya sudah jadi penatar. Karena saya memang aktif di organisasi, dikirim dari organisasi Kosgoro waktu itu. Ya, terus kemudian saya jadi Manggala. Katanya sih kalau seandainya the best gitu ya, kan tuh ada the best 10, the best 5 gitu. Terus jadi Manggala. Nah, akan ada ya sedikit kemungkinan untuk dilirik. Oke, ini akan jadi PNS di Pemda DKI. Paling cuman itu ya waktu itu modal. Saya daftar, harapan saya gini, kalau jadi PNS pulangnya kan sekitar jam 3 aku bisa ngurusin anakku. Itu simple aja sebenarnya. Simple. Tapi aku juga harus, karena aku hobinya ngajar dari dulu. Aku jadi penatar. Terus ternyata setelah baru masuk aja, aku udah pulang itu jam 9 malam. Nah itu apa menatar. Sebabnya? Kalau natar itu nggak bisa segera karena, pulang ya. Nggak bisa tenggok kata orang. Nah udah akhirnya terus sampai akhirnya 31 tahun aku berkarir. 7 gubernur. 7 gubernur. 11 jabatan, alhamdulillah. Jadi jalan aja gitu. Nah ternyata alhamdulillah ada yang artinya saya diminta untuk mendampingi beliau. Saya kaget juga, sebenarnya saya tak pernah berpikir. Iya, tapi Ibu oke nggak sih? Apa hanya mengikuti arus politik, tapi sebetulnya Ibu calon sama siapa aja tapi sama yang ini Ibu ada sesuatu yang khusus nggak yang Ibu lihat? Bukan gitu, lagi, saya jadi apa ya? Kalau harapan kita dapatnya A gitu, harapan saya ini pendamping saya A. Ternyata ini A+ gitu loh. Begitu. Kan kaget dong saya. Ini bukan karena udah dideklarasi dan jadi calon nomor 1. Dan deklarasi aku nggak ikut. Aku nggak ikut. Jadi waktu kita dialog saya diminta, saya bahkan bertanya, kenapa mesti Mas Agus ya gitu. Ibu bisa menilai, oke nih pasangan saya Agus Harimurti Yudhoyono A+ itu karena Ibu kemudian intens berdiskusi? Enggak, saya searching dulu, siapa Mas Agus gitu kan. Terus saya searching, ternyata wah kok hebat banget ini.
Bayangin aja SMA Tarunan Nusantara juara 1, kemudian Akmil juara 1, terus 3 masternya summa cum laude, dapat Adi Makayasa. Aku kaget, terus saya pikir, Habib kan karirnya bagus banget gitu. Kok kenapa melepaskan? Saya langsung tanya, ternyata beliau juga istiqoroh, ngobrol sama istrinya, terus beliau bilang, rasanya kok ada panggilan. Nah itu. Terus saya pikir, ya kalau memang saya udah lihat rekam jejaknya seperti itu, ya sangat-sangat bersyukur, berarti ini jawaban istiqoroh saya gitu. Nah, nih, setelah itu makin dekat, makin kaget saya. Ternyata beliau the fast learner, pembelajar yang cepat. Dan di samping itu lagi yang saya lihat, ya kan ada the multiple intelligences ya. Jadi masalah seseorang itu mesti punya multiple intelligences. Beliau tuh intellectual intelligences-nya, otak kirinya, dengan emotional intelligences-nya tuh berimbang sekali. Oke. Tapi saya mau lihat ke Ibu sekarang. Ibu dari tahun berapa tuh Bu? Pertama kali masuk 85 jadi penatar P4 pada waktu itu ya. Kemudian Ibu saya baca jadi kepala Satpol PP. PLT Satpol PP. Betul, ya PLT Satpol PP pada waktu itu. Jadi wali kota pertama perempuan di DKI. Di Jakarta gitu. Pusat. Dan kemungkinan Ibu akan menjadi kalau terpilih wakil gubernur perempuan juga yang pertama. Bu, saya Ibu pernah tuh PLT Jakarta, wali kota Jakarta Barat. wali kotanya tuh udah 2 ya kan, Jakarta Barat. Nah, Ibu kan meniti karir dengan sabar sekali, pelan tapi pasti. Ini orang juga mesti belajar bahwa maksud saya Bu, Ibu tuh dari bawah banget gitu loh. Ya, dan nggak pelan, dan 3 kali istimewa naik ke pangkatnya. Nah, oke. Ya, dan kemudian sekarang udah jadi deputi. Ibu udah punya banyak prestasi gitu. Amin, alhamdulillah. Orang udah mencatat itu gitu. Kenapa Ibu sekarang ketika ada yang melamar Ibu, nama Ibu digadang sebagai salah seorang birokrat dari dalam Pemda DKI untuk jadi calon wakil gubernur, kan nama Ibu disebut nih, Ibu memutuskan, ya deh nih saya ambil. Kalau Ibu nggak ambil pun, Ibu udah mencatat sejarah gitu dalam karir Ibu. Kenapa Ibu? Iya deh, saya coba yang ini gitu. Begini, ya itu tadi saya bilang saya udah Nggak semua orang berani loh Bu, masuk ke dalam kancah politik ini. Saya sudah pernah dilamar oleh paslon lain. Sebelum dilamar itu saya udah ada selentingan. Terus saya duduk di meja demokrasi. Kita punya meja demokrasi di rumah. Di rumah meja makan kita. Rumah Ibu keluarga. Ya, keluarga. Karena dulu papa saya mengajari meja demokrasi juga. Jadi di situ tempat kita berdebat. Ini internal nih ya. Suami, anak-anak. Saya ngomong sama suami, anak-anak. Mama nih kayaknya akan dilirik-lirik orang nih. Terus sementara mama ini dari dulu udah dilirik tapi kali ini lirikannya lirikannya beneran gitu ya. Saya bilang begini, kalau dari segi pangkat saya sudah 4E, artinya mentok. Dari segi jabatan saya sudah eselon 1. Dari segi pendidikan saya sudah guru besar. Terus tinggal 2 tahun lagi. Tinggal 2 tahun lagi. Kalau saya mau jadi safety player, saya anteng. Setuju. Gitu kan. Anteng, duduk aja gitu. Gaji TKD-nya lumayan gede. Saya masih tetap bisa ngajar gitu. Saya ngajar hampir di 7 kampus. Terus saya berpikir lagi, gimana nih kata suami saya, dari dulu papa selalu mendorong mama. Woi. Emang beliau Selamat pagi, Pak. supporter. Bukan main nih. Supporter saya banget. Nah terus anak-anak bilang yang terbaik buat mama, yang mama merasa nyaman dan mama siap untuk itu silakan. Mama udah istiqoroh tiap hari sampai detik ini saya masih istiqoroh. Terus ya sudah jalani saja. Nah dalam perjalanan ini saya nggak pernah milih ini mendekati enggak. Saya tahu diri orangnya. Satu, saya nggak punya modal dana. Karena saya PNS biasa, suami saya juga konsultan dan sudah pensiun juga. Anak saya sudah 2, udah selesai semua. Jadi urusan domestik udah beres lah gitu. Sudah punya cucu 4. Cucu 4. Cucu 4. Anak 2, cucu 4. Anak saya yang 1 master, yang 1 dokter spesialis. Alhamdulillah. Tuh, ya, udah. Jadi udah clear deh urusan domestik. Sekarang urusan publik. Terus saya bilang begini, kayaknya saya nggak pantas ya. Tuhan udah begitu ngasih banyak saya sesuatu hal yang luar biasa, anugerah. Kayaknya kalau saya tidak mewakafkan diri saya untuk menjadi pelayan masyarakat yang lebih banyak lagi, kayaknya nggak pantas gitu perasaan saya. Nah kalau ada yang melamar, saya cuma sampaikan, 1, saya tidak punya modal dana. Tapi insya Allah saya punya modal sosial. Itu Ibu sampaikan ke setiap orang yang mendekati Ibu secara politis ya. Dan saya tidak bisa bawa partai. Saya bilang, karena saya mengerti situasi, karena saya kan sudah ngikuti 7 gubernur, ada yang menang, ada yang kalah, udah paham gitu ya. Saya pikir, waduh saya nggak punya dana dan saya tidak punya partai. Ya kalau misalnya memang mau, ya saya apa adanya. Tapi saya punya networking, saya punya modal, dan saya punya spirit dan saya punya semangat untuk menata kota Jakarta. Gitu. Ya akhirnya Mas Agus, saya pikir ini berarti petunjuk Tuhan atau yang Allah berikan pada saya, ya saya akhirnya menerima. Dengan bismillah saya menerima itu. Ya, jadi dorongan keluarga ada dan Ibu punya misi secara pribadi
itu ya. Nah, kemarin Ibu belusukan juga dalam masa kampanye ini ke daerah Poncol. Tapi ada kritikan terhadap Ibu mengenai hal itu. Yang dijawab sekarang nih Bu, kita pengen tahu kemudian tanggapan Ibu. Oke. Setelah jeda, saya akan kembali bersama Ibu Silviana Murni. Tetap bersama kami.